Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Apa kabar nih? Pasti sangat antusias luar biasa kan? Wah, Kalista semangat banget. Pasti karena mau masuk bulan baru ya? Iya dong Kak, karena di bulan April ini kita bakalan merayakan hari Paskah loh Kak. Iya betul, kita akan merayakan Paskah seperti tahun lalu dengan online service ya. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, hari ini kita mau bahas apa ya Kak? Kakak tahu nggak? Nah, di minggu terakhir di bulan ini kita masih membahas sifat takut akan Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas cerita tentang tokoh yang tidak boleh kita contoh karena dia tidak takut akan Tuhan. Oh, memang apa yang dia lakukan Kak? Dia tidak berkata jujur kepada Tuhan. Nah, tapi sebelumnya, yuk kita siapkan hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kita berdoa dulu. Oke, sip Kak. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di hari ini. Sebentar kami mau beribadah, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
When I grow up, I was still beside in you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang membawakan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai semuanya, namaku Budi. Tahu nggak, hari ini aku dibeliin mamaku banyak makanan. Aku dibeliin permen, aku dibeliin coklat. Tapi mamaku bilang aku harus memberi yang lain. Tapi ini kan banyak. Aku mau umpetin aja. Mama sih bilang di rumah ada buat aku. Tapi ini kan banyak banget. Aku gak mau kasih semuanya. Adik-adik jangan kasih tahu yang lain ya. Aku mau kasih sebagian aja. Yang coklat nih, aku gak mau kasih. Aku mau makan sendiri biar aku punya banyak coklat. Capek. Aku mau ketemu Karita dulu ah. Yuk adik-adik ikut aku. Aku mau kasih permen 3 aja. Yang coklat buat aku. Diam-diam ya. Jangan dikasih tahu Karitanya. Jangan kasih tahu mamaku juga. Nanti aku diomelin. Aku ketemu Karita dulu ya. Dah. Hai Budi. Hai semuanya. Hai Karita. Aku hari ini bawa sesuatu. Aku bawa permen. Buat siapa? Buat bagi-bagi. Buat Kak Rita, buat teman-teman. Mamaku tadi kasih aku banyak banget. Aku disuruh kasih semuanya. Aku ada di rumah. Tapi yang mamaku kasih disuruh kasih semuanya. Jadi aku bawa ke sini. Aku mau kasih Kak Rita. Mana permen yang kamu bawa? Nih ada. Wah, Kak Rita dapat permen adik-adik. Thank you ya Budi ya. Ini semuanya beneran? Iya semuanya. Ya kan adik-adik? Semuanya. Aku kan nurut
sama mama. Mamaku bilang kasih semuanya, aku kasih semuanya. Wah, kamu hebat ya, berarti kamu jujur. Tapi nih Kak Rita punya cerita tentang satu pasang atau dua orang yang dia mau kasih semuanya, tapi ternyata dia cuma kasih sebagian. Siapa ya? Siapa itu Kak? Kok gitu? Ya siapa ya? Budi mau ikut dengerin? Mau. Adik-adik di rumah mau ikut dengerin nggak? Mau ya? Oh oke, kalau gitu kita sama-sama dengerin ya. Budi duduk dulu ya. Oke, siap. Jangan ngomong-ngomong loh. Nanti kakak lupa. Siap Kak Rita. Aku makan permen aja ya? Kan katanya udah buat Kak Rita. Oh iya ya. Nah, waktu itu lagi pencurahan Roh Kudus luar biasa loh Budi. Terus jadinya banyak orang yang menjual barang-barangnya, menjual tanahnya untuk dijadikan persembahan buat Tuhan. Nah, tapi ternyata ada sepasang suami istri yang namanya nanti aja kakak sebutin, siapa tahu Budi bisa tebak. Atau adik-adik di rumah siapa tahu bisa tebak. Nah, si suami ini nih, dia datang ke Rasul Petrus setelah menjual tanahnya. Dia dapat uang banyak, tapi dia berencana sama istrinya, ini kan kita mau kasih uang buat pelayanan Tuhan, tapi ini kan banyak banget, kita kasih sebagian aja gimana? Oh iya, kita kasih sebagian aja, gitu kata istrinya. Boleh gak kayak gitu Budi? Enggak lah, itu gak jujur namanya. Bener, gak jujur. Tapi dia bilang, ya udah gak apa-apa, kita kasih aja setengah. Kan tetap banyak, pasti gak ada yang tahu. Mereka jalan ketemu Rasul Petrus, dikasih uangnya. Ini suaminya aja yang datang. Suaminya datang terus kasih uangnya. Dia merasa, wah, aku udah jual tanah nih. Aku kasih uang yang banyak. Pasti nggak ada yang tahu kalau aku tuh sebenarnya bohong. Kalau sebenarnya cuma sebagian yang dikasih. Tapi ternyata Rasul Petrus karena mendapatkan hikmat dari Roh Kudus, dia tiba-tiba nanya kayak gini. Apa ini semua yang sudah, apa ini semua hasil tanah yang kamu jual? Katanya gitu. Terus si laki-laki ini bilang, iya betul, ini semuanya kok. Tapi ternyata Rasul Petrus tahu loh Budi, kalau itu gak semuanya. Dia bilang kayak gini, kenapa kamu berkata seperti itu? Padahal tanah yang sebelumnya kamu jual adalah tanah milikmu. Uang yang telah kamu dapatkan setelah menjual tanah itu juga milikmu. Kenapa kamu membohongi Roh Kudus? Membohongi Roh Kudus? Iya, membohongi Roh Kudus. Karena dia menjual tanah itu dengan tujuan untuk memberikan sebagai bukti pelayanan. Kalau misalnya dari awal hatinya memang tidak untuk semuanya memberi dan tidak berbohong, atau saat ditanya Petrus dia bilang itu cuma setengah, mungkin beda nanti ceritanya. Tapi tahu nggak, ternyata apa yang terjadi karena dia bohong. Bahkan setelah Petrus nanya gitu, dia masih bilang, enggak beneran ini udah semuanya, ini kan banyak. Tapi ternyata bapak ini tiba-tiba karena dibilang mendustai atau membohongi Roh Kudus. Tahu nggak apa yang terjadi Bu? Apa Kak? Aku kok deg-degan ya Kak? Apa ya Bud? Ternyata tiba-tiba dia jatuh. Iya jatuh dia. Jatuh dan ternyata dia dia meninggal. Iya dia meninggal di tempat itu juga. Jadi ada orang-orang yang waktu lihat itu dia langsung masuk dan dia angkat bapak itu dan dikuburkan. Kamu tahu nggak nama bapaknya? Aku masih ragu Kak. Lanjut.
Oke. Terus kurang lebih nih 3 jam adik-adik. 3 jam setelahnya istrinya juga datang ke Bapak Petrus. Tapi istrinya belum tahu kalau suaminya ini sudah meninggal, sudah dikuburkan. Terus Pak Petrus tanya sama dia, apakah benar semua hasil penjualan tanahmu yang diberikan suamimu itu semuanya? Terus istrinya bilang, iya Pak Petrus, itu sudah semuanya. Itu kan banyak. Wah, jadi dia mau menunjukkan kalau dia memberikan yang banyak. Tapi dia tetap bohong. Dia bohongnya bukan cuma sama Pak Petrus, tapi ternyata dia membohongi Roh Kudus, membohongi Tuhan. Wah, kecewa banget pasti Tuhan. Tapi Pak Petrus karena hikmat dari Roh Kudus, dia tahu kalau istrinya juga bohong. Terus dia bilang, kenapa kamu mendustai atau membohongi Roh Kudus? Apakah kamu tahu? Baru saja orang-orang menguburkan suamimu. Dan begitu juga mereka akan kembali dan menguburkan engkau. Jadi dia mati juga, Kak? Iya, tiba-tiba dia jatuh dan meninggal. Gara-gara gak jujur. Kenapa kamu nggak, Budi? Kak, aku gak jujur. Mamaku suruh aku kasih semua. Tapi aku umpetin coklat di rumah buat aku. Biar dapat lebih banyak. Maaf Karita. Iya, nggak apa-apa. Karita nggak apa-apa kok. Karita udah maafin Budi. Budi jangan lupa minta maaf sama Tuhan ya. Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya jadi orang yang jujur. Nggak mau kayak bapak dan ibu yang tadi kakak ceritain. Tahu nggak siapa namanya? Aku tahu nih kalau yang dua-duanya meninggal karena bohong. Siapa? Ananias dan Safira. Wah, betul. Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka berdua telah berbohong sama Pak Petrus. Tapi ternyata itu bukan cuma membohongi Pak Petrus, tapi juga membohongi Tuhan, membohongi Roh Kudus. Karena mereka dari awal punya niatnya menjual tanah itu untuk memberikannya kepada pelayanan Tuhan. Wah, serem banget ya bisa sampai meninggal. Iya, aku gak akan meninggal kan, Kak? Enggak sih kayaknya. Itu karena sedang pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan Tuhan mau nunjukin kalau Roh Kudus sedang bekerja. Jadi kamu sebelum kenapa-napa, enggak sih enggak kenapa-napa, tapi kamu harus cepat minta maaf sama Tuhan. Iya, abis ini aku doa, aku mau minta maaf. Minta maaf sama Mama juga, berarti aku bohongin Mama. Bener, adik-adik di rumah juga jangan lupa ya untuk terus bersikap jujur, gak boleh bohong. Misalnya, kan aku sekarang sekolahnya online. Kalau ada PR Mama juga mana tahu, kan gak ditulis di agenda. Aku bisa aja gak tulis, gak bilang-bilang sama Mama. Jadi gak usah belajar deh. Wah, bener gak tuh Budi? Enggak, nanti diomelin Bu Guru juga. Iya, diomelin sama missnya. Jadi adik-adik gak boleh bohong ya. Jujur itu perilaku yang baik loh. Berintegritas. Apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita perkatakan, itu kita lakukan. Itu namanya integritas, taat sama Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, kita mau hidup sama seperti Tuhan Yesus, yaitu salah satunya bersikap jujur. Oh gitu ya Kak? Iya. Nah kalau misalnya, tapi Kak kemarin aku udah keburu bohong sama temen aku. Gimana dong Kak? Ya udah, kalau gitu sekarang kamu ketemu temen kamu ngaku. Kamu bohongnya apa? Dan jangan lupa berdoa, minta ampun sama Tuhan Yesus. Tapi jangan diulangin lagi ya, karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat, yang sikapnya jujur, gak bohong-bohong. Oh gitu, aku mau Kayak Bapak Ananias, Ibu Safira. Enggak, aku mau jadi anak Tuhan, kayak yang minggu lalu Kak. Bapak Nuh jadi orang yang taat dan jujur. Wah,
Karita juga masih belajar nih. Kita sama-sama belajar ya adik-adik untuk semakin dekat sama Tuhan, semakin taat sama Tuhan dan menjadi anak-anak yang jujur. Sekarang sebelum kakak mengakhiri firman hari ini, kita mau doa sama-sama. Kita mau minta ampun sama Tuhan kalau kita sudah berbuat dosa atau bohong. Dan kita mau minta Roh Kudus nih bantu kita supaya terus jujur. Budi doa sama kakak ya. Oke. Yuk, semua adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, saat ini kami memohon ampun kalau kami melakukan dosa yang kami sengaja ataupun tidak Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering menyakiti hati-Mu, ampuni kami kalau kami nggak taat sama Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami berbohong atau seringkali kami menyembunyikan sesuatu dari kebenaran yang ada. Ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk terus bersikap baik dan jujur serta taat dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami agar mulai saat ini kami boleh berubah, kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, layakan kami menjadi anak-anak yang jujur dan taat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik sekarang sudah tahu kan apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut? Iya tahu Kak, kita harus jujur dan memiliki integritas di dalam Tuhan Kak. Seperti tema tahun 2021 ini, apa yang kita katakan, pikirkan, dan lakukan harus pastinya sama Kak. Betul, kita juga harus memiliki gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan selalu jujur di setiap kesempatan. Nah teman-teman, ibadah online kita udah selesai. Jangan lupa saksikan ibadah online hari Paskah minggu depan ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah, kami sangat berterima kasih karena sekarang kami bisa menyelesaikan ibadah online kami. Tuhan, biarlah kami bisa mendapat semua yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Dan juga tolong Tuhan berkati kami semua, lindungi kami semua ya Tuhan. Tolong Tuhan agar kami semua bisa menjadi prajurit-prajurit-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kids Ministry GBI dan Mogot ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Kids Ministry @kidsministry.dn ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita dan arahkan hati kita untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih sukacita, damai sejahtera, hikmat, kepintaran, segala sesuatu yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat sama-sama katakan amin.